Hai minasan konnichiwa. Di video 11 ketiga ini kita akan membahas mengenai jumlah dari deret pecahan. Sebenarnya video ini cukup simple dan cukup pendek isinya, cuman saya ingin memperkenalkan bagaimana cara menjumlahkan deret pecahan. Pertama kita mulai dari review dari video sebelumnya. Seandainya kamu punya soal seperti ini. Soal seperti ini. Sigma dari K pangkat 2, di mana K itu adalah 1 sampai N. Maka bagaimana deret yang harus kamu jumlahkan adalah ketika K-nya 1, maka dia punya suku pertamanya 1 pangkat 2. Ketika K-nya 2, suku keduanya adalah 2 pangkat 2. Ketika K-nya 3, suku ketiganya adalah 3 pangkat 2, dan seterusnya. Dan terakhir kita punya suku terakhir adalah N. Maka ketika sukunya N, kamu punya suku terakhir N pangkat 2. Oke? Nah, untuk rumus di sini kamu menggunakan rumusnya N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 dibagi dengan 6. Oke. Ada 6 rumus dan sifat yang sudah saya pernah jelaskan di video sebelumnya. Kamu harus tulis sekali lagi, kamu hafalkan, dan kita akan menggunakan rumus-rumus dan sifat-sifat itu untuk soal-soal ke depan. Di video kali ini saya mau menjelaskan mengenai satu deret yang cukup unik, bentuknya seperti ini. Jadi seandainya kita punya soal seperti yang di sebelah kiri. Sigma dari 1 per K kali K plus 1, dan di mana K itu sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, pertama, bagaimana sih deret ini? Coba kamu bayangkan. Kamu punya ketika K-nya sama dengan 1, suku pertamanya adalah 1 per 1 kali 2. Suku keduanya adalah 2 kali 3. Ya. Kemudian suku ketiganya adalah 1 per 3 kali 4, dan seterusnya. Dan terakhir kamu punya sukunya adalah N kali N plus 1. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menjumlahkan ini semua? Nah, kali ini kamu tidak ada rumus atau formula seperti apapun, tapi kita menggunakan kita ubah bentuknya, dan kita tinggal coret dengan gampang. Jadi kamu coba harus terbiasa untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Step pertama, kita harus membagi pecahan untuk membentuk terpisah. Maksudnya apa? Kita punya satu bagian ini 1 per K kali K plus 1. Nah, tujuan kita adalah kita mau membuat ini terpisah. Ya, kita mau membuat ini di dua bagian. Nah, cara cepatnya untuk jawaban untuk soal kali ini adalah 1 per K minus 1 per K plus 1. Nah, bagaimana cara lakukannya? Kamu balikan saja. Ya, pembuktiannya ada di sebelah sini. Ya, untuk mencari tahunya kamu harus banyak latihan. Ya, ketika kamu pisah bawah ini K dan K plus 1, kamu bisa memisahkan seperti yang ada di sini. Oke. Nah, maka dari itu kita bisa mengubah soalnya yang tadinya seperti ini, soalnya sigma dari 1 per K kali K plus 1, kita ubah soalnya menjadi seperti ini. Sigma dari 1 per K minus 1 per K plus 1. Oke. Nah, mengubah bentuk ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena di step berikutnya, step kedua adalah kamu harus menjabarkan deret yang diberikan. Jadi seandainya kamu punya suku pertamanya itu apa sih? Ketika K-nya 1, suku pertamanya di sini adalah 1 per K, 1 per 1, dikurang 1 per K plus 1, 1 per 1 tambah 1, sama dengan 2. Oke, suku keduanya di sini, 1 per 2 dikurang dengan 1 per 3. Kemudian kamu punya suku ketiganya 1 per 3 kurang 1 per 4, dan seterusnya. Terakhir kamu punya suku terakhir adalah 1 per N dikurang 1 per N plus 1. Oke, jadi ini adalah suku deret yang kamu bisa dapatkan dari soal yang ada. Nah, yang bisa kamu lakukan berikutnya adalah kamu coret angka atau formula yang kamu bisa. Kenapa? Karena kalau kamu lihat, suku pertama punya bagian yang belakang adalah minus setengah, sedangkan suku kedua yang bagian pertamanya adalah plus setengah. Kamu bisa coret. Ya, kamu habiskan. Sama, suku kedua punya bagian belakangnya minus sepertiga, suku ketiga yang bagian pertamanya adalah plus sepertiga. Kamu coret lagi. Kemudian kamu coret terus sampai kamu menyisakan yang paling depan dan yang paling belakang. Ya, ngerti ya? Yang tengah-tengah kamu habis semua.
yang tengah kamu coret semua. Jadi kamu tidak akan menghitung yang tengah, kamu hanya menyisakan depan dan belakang. Maka dari itu jawaban untuk soal ini adalah 1 dikurang 1 per n plus 1. Itu saja. Oke. Nah, jadi yang paling penting dari soal seperti ini adalah kamu bisa mengubah bentuknya di step nomor 1 yang tadi di sebelah sini. Kalau kamu bisa mengubah bentuknya ini, bentuk pecahan ini kamu buat bentuk terpisah, maka kamu akan mengerjakan soal sangat gampang. Oke. Nah, biasanya soal-soal IJ juga kadang-kadang kalau dia memberikan soal seperti ini, dia nggak akan memberikan bentuk yang aneh-aneh. Dia akan memberikan bentuk terpisah yang cukup simpel, 1 per sekian, 1 per sekian. Ya, tapi kalau kamu tidak memisahkan pecahan ini, kamu akan mengalami kesulitan dalam mencoret satu sama lain ya. Kamu tidak bisa mencoret satu sama lain karena mereka dalam satu bagian. Oke. Baik. Itu saja untuk video kali ini. Terus semangat belajar. Benkyo ganbatte kudasai. Sayonara.